Hello guys, masih bersama saya John Itung. Nah, hahaha, di tanganku ini ada HP Meizu M3 Note ya. Untuk tipenya ini model L681H ya. Ya, L681H ini Meizu M3 Note. Kita bisa melihat di sini. Oh my god, di sini baterainya gembung, bukan gembung lagi nih, gembung banget, hampir meledak. Dan kita lihat LCD-nya sama touchscreen-nya pecah ya. Nah, ini akibat dari apa sebenarnya? Di video saya sebelumnya saya pernah membahas ini ya. Nah, ini belum ada sebulan ini ya, mungkin sekitar semingguan, baterai gembung, LCD dan touchscreen terangkat. Silahkan kamu tonton, semua penjelasannya semua ada di sini ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah, ini adalah iPhone 5 yang terkendala baterainya gembung sehingga LCD sama touchscreen terangkat kayak gitu. Nah, di sini saya udah jelaskan sedetail-detailnya tentang apa sih penyebabnya, dan belum sampai 1 bulan udah masuk lagi HP yang kasusnya sama kayak gini. Tapi ini LCD-nya pecah dan touchscreen-nya pecah. Otomatis LCD sama touchscreen-nya ini harus diganti. Berawal dari baterai, ketika dia gembung dan gembung dan akhirnya hampir meledak kayak gini, itu bisa-bisa memecah LCD. Bukan bisa-bisa lagi, ya memang bisa, akan bisa memecah LCD dan touchscreen seperti ini. Awalnya hanya masalah baterai, ujung-ujungnya ketika terjadi hal kayak gini, kita mau tak mau harus mengganti LCD apabila kita ingin menggunakan HP-nya. Tapi apabila kamu ingin membeli HP yang baru, ya udah disimpan aja atau dijual ke tukang servis ya, mungkin 50.000 masih laku atau 100.000 masih laku. Oke, coba kita bongkar dulu. Kita buka dulu. Ini adalah Meizu M3 Note. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang kenapa bisa terjadi hal kayak gini. Ini rata-rata yang datang ke sini, saya tanya kepada pelanggan, kenapa bisa sampai seperti ini? Dan saya tidak mengumpulkan data sembarangan, saya riset, saya tanya kepada semua pelanggan yang membawa HP dalam kasus keadaan baterai gembung, bahkan LCD-nya pecah kayak gini ya, LCD sama touchscreen-nya pecah kayak gini. Saya tanya baik-baik kepada pelanggan kenapa bisa terjadi. Ya kebanyakan itu dicas semalaman dan lupa untuk dicabut, dan itu terjadi dalam jangka waktu seringkali ya sampai jadi kebiasaan, akhirnya dia menggembung kayak gini. Ini nggak langsung gembung kayak gini ya, biasanya bertahap, kebuka sedikit demi sedikit. Karena kita terus mengecas dalam jangka waktu lama, maka dia akan seiring berjalannya waktu, dia akan gembung kayak gini, dan bisa-bisa dan sungguh sangat bisa sekali akan memecah LCD sama touchscreen kayak gini. Harga baterai untuk HP Meizu M3 Note ini sekitar 50.000 sampai 100.000. Nah, sebenarnya itu ketika gembungnya masih kecil, renggangnya cuma sedikit ya, karena baterainya udah mulai gembung. Sebenarnya di sana udah kita seharusnya mengganti baterai. Tinggal kita orderkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID atau marketplace lain dan sebagainya. Itu hanya 50.000 sampai 75. Apalagi di Shopee sekarang ada gratis ongkir kayak gitu. Dia biasanya seperti kataku tadi, dia nggak langsung gembung kayak gini, biasanya ada gejala. Nah, ini diakibatkan dikarenakan karena terlalu sering dicas dalam jangka waktu yang lama. Misalkan dalam waktu 1 malam kelupaan, pas paginya baru mau dicabut atau paginya baru kita cabut, dan itu sering dilakukan jadi kebiasaan sehingga terjadi hal kayak gini. Ini bukan LCD saja yang harus kita ganti, baterainya terutama harus diganti, kemudian LCD sama touchscreen-nya satu set harus diganti, kemudian tulang tengahnya harus diganti. Ya, jadi berbahaya banget ya buat teman-teman yang sering ngecas dalam jangka waktu lama sampai
ini sampai menjadi kebiasaan. Jangan sampai dijadikan kebiasaan ya. Ini kita keluarkan dulu SIM cardnya. Nah ini susah dikarenakan ini udah gembung ya baterainya. Nah ini saya mau melepas baterainya dulu. Ya, susah banget membuka SIM tray-nya, tapi akhirnya bisa dikarenakan ini udah gembung, sangat-sangat gembung. Oh my god. Di sini kita lihat gembung banget my brother ya. Nah, ini oh, bisa nggak ini dipakai lagi nih frame atau tulang tengahnya? Sepertinya harus kita ganti ya. Karena walaupun kita lurus-luruskan nggak juga bisa terlalu lurus sih. Kalau LCD sama touchscreen-nya udah pasti harus diganti karena pecah gara-gara gembung tadi. Ya, nah ini kita bisa lihat tulang tengahnya bengkok kayak gini dan ini memang harus diganti. Walaupun kita benerin ini nggak bagus juga karena sudah ada bengkok-bengkok kayak gini ya, nanti akan berefek samping kepada LCD yang baru. Kita buka dulu baterainya. Makanya teman-teman jangan sambil dicas ya, jangan dicas dalam jangka waktu lama ya. Misalkan semalaman kemudian jadi kebiasaan. Kemudian hal yang menyebabkan kayak gini juga, kadang-kadang kita sambil main game sambil ngecas, jadi baterainya itu dayanya keluar masuk sehingga bertabrakan. Walaupun secara kita tahu HP-HP zaman sekarang ada proteksinya yang dimana ketika baterainya udah terisi penuh, maka otomatis daya bakalan dinonaktifkan atau diputuskan secara otomatis. Tapi kalau teman-teman terlalu lama atau terlalu sering melakukan pengecasan dalam jangka waktu yang lama sampai menjadi kebiasaan, ujung-ujungnya pasti bakalan kedodoran juga walaupun sudah ada sistem proteksinya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena saya udah membuktikan dan banyak pelanggan yang membawa ke sini HP-HP terbaru, padahal kita tahu baterainya memiliki proteksi. Kalau seandainya baterainya udah penuh full dayanya, itu dayanya terputus secara otomatis. Nah, tapi itu cuma alat itu bisa rusak. Nah, alat itu sejenis chipset yang ditaruhkan di baterai sini yang gunanya sebagai proteksi. Nah, alat itu juga memiliki keterbatasan, memiliki limitasi yang dimana ketika kita melakukan pengecasan dalam jangka waktu yang lama, satu malam misalkan, terus kita lakukan berulang kali dan sering kali, ujung-ujungnya tetap nggak bisa dipungkiri ini tetap bisa gembung, walaupun sudah ada proteksinya. Kenapa kayak gitu bang? Ya, jawabannya made in China. Namanya juga buatan manusia kan? Pastilah memiliki keterbatasan, memiliki limitasi, memiliki kelemahan kayak gitu. Nah, tapi bukan itu intinya. Intinya bagaimana cara kita memaksimalkan pemakaian sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan dengan cara yang benar sehingga kita bisa menggunakan peralatan atau HP atau baterai HP ini bisa dalam jangka waktu yang lama. Sebagus apapun juga barang, apabila kita salah dalam menggunakan, ya sebagus apapun barang, apabila kita salah dalam menggunakan, pasti bakalan cepat rusak. Apalagi yang harganya murah kayak gitu. Nah, yang mahal saja kalau salah penggunaan bisa-bisa cepat rusak, apalagi yang murah. Nah, di sini kita udah membuka baterainya. Ini bukan gembung-gembungan lagi ya, ini sangat gembung banget coy. Nah, itu ya disebabkan karena dicas dalam jangka waktu yang lama, semalaman kadang-kadang, dan menjadi kebiasaan selama berbulan-bulan. Sebenarnya untuk membuat baterai ini gembung nggak juga sampai 1 bulan sih, kalau memang baterainya itu kualitasnya low atau low quality ya.
atau baterai KW kayak gitu. Nah, itu nggak memakan waktu sampai sebulanan. Bisa-bisa dalam hitungan minggu kalau teman-teman sering mengecas dalam jangka waktu yang lama, semalaman pas paginya baru mau dicopot casannya, ya bisa-bisa kayak gini. Nah, ada juga biasanya beberapa HP nggak langsung gembung kayak gini, dia bertahap. Nah, ada juga beberapa HP yang langsung kayak gini, cuma itu jarang, biasanya bertahap. Nah, perhatikan saja tanda-tandanya. Kalau seandainya dia renggang sedikit, dicek ya, itu bisa-bisa baterainya yang gembung. Jangan coba-coba ngelem LCD. Kalau LCD-nya renggang, cek dulu baterainya. Cek dulu di counter, minta cekkan sama abang-abang. Paling kita bayar berapa lah, 10.000 untuk ngeceknya ya. Nah, kalau memang baterainya yang gembung dan LCD-nya akan merenggang sedikit, itu jangan coba-coba dilem. Nanti bakalan pecah LCD kamu. Ya, kalau memang penanganannya lambat ya bisa-bisa pecah. Nah, cara yang paling efisien, cara yang paling efektif adalah gantilah baterainya. Nah, kalau sudah kayak gini, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Saya asumsikan saja ini milik saya dan saya bisa servis sendiri. Jadi biaya servis enggak saya hitung di sini ya. Baterai 75. Saya hitung dulu ya. Coba kita total dulu. By the way, silahkan tonton video ini. Ini saya akan sematkan linknya di deskripsi. Nanti teman-teman tonton ya. Di sini saya udah menjelaskan sedetail-detailnya tentang penyebab daripada baterai yang gembung. Berlaku untuk semua HP. Nah, baiklah, di sini berapa biaya yang kita butuhkan untuk mereparasi atau memperbaiki HP ini sehingga nantinya HP-nya bisa kita gunain kembali. Hitung baterai 75. Tambah LCD dan touchscreen. Untuk ini Meizu M3 Note ini saya pernah beli sekitar 225. Ditambah ini tulang tengahnya ini, kalau ada yang jual biasanya ada aja ya. Ini udah bengkok. Sebenarnya bisa masih dipakai, cuma nanti jelek ya, berefek samping kepada LCD karena ini bengkok ya. Bengkoknya itu nggak bisa dilurusin lagi. Karena juga bukan terbuat dari besi, ini sejenis aluminium gimana gitu ya. Nah, kemudian kita hitung frame atau tulang tengahnya itu sekitar 50. Di sini biaya yang kita butuhkan, anggaplah kita berbelanja di Shopee dengan gratis ongkir. Biaya yang diperlukan untuk mereparasi HP ini yang tadinya cuma harus ganti baterai aja padahalnya. Nah, sekarang karena udah terlanjur kayak gini, harus mengganti LCD dan tulang tengah, maka biaya yang harus kita keluarkan adalah Rp350.000. Itu di luar biaya servis. Asumsikan saja saya yang memiliki HP ini, saya servis sendiri kayak gitu. Nah, apalagi kamu servisnya di counter, tentunya counter-counter itu ingin mengambil keuntungan. Asumsikan saja kalau kamu ke counter 500 lah semua habisnya ya. Nah, yang tadinya hanya 50.000 atau 75.000 untuk baterainya, sekarang harus mengganti LCD. Nah, jadi hikmah yang dapat diambil dari video ini adalah jangan dicas baterai terlalu lama. Ya, kalau kamu mau tidur walaupun baterainya masih ada 40%, ya udah dicabut aja dulu, takutnya kayak gini. Nah, syukur-syukur nanti kalau kamu sadar memang baterainya yang gembung, dan syukur-syukur kalau kamu cepat ganti baterainya. Nah, kalau kamu nggak tahu tiba-tiba baterainya gembung kayak gini, akhirnya LCD kamu pecah, ya bakalan berabe lagi, bakalan keluar biaya yang lumayan gede lagi untuk mereparasi atau memperbaikinya. Apalagi kamu bawa ke counter. Nah, otomatis counter pun ingin mengambil keuntungan kayak gitu. Nah, ini seperti bantal sudah ya. Inilah penyebab daripada baterai yang gembung ya, dan bisa berefek kepada LCD dan touchscreen, dan bisa sekali LCD kamu bisa pecah. Jadi hikmahnya adalah jangan dicas terlalu lama. Walaupun baterai kamu memiliki sistem proteksi, namanya juga alat. Kalau terlalu lama sering kamu cas dalam jangka waktu yang lama, pasti bakalan kedodoran juga dan ujung-ujungnya bakalan gembung kayak gini. Nah,
Semoga video kali ini bermanfaat ya teman-teman. Di sini saya hanya menyampaikan informasi tentang penyebab dan bagaimana cara kita menggunakan HP supaya baterainya nggak gembung lagi. Nah, berhubung di sini saya belum ada bahan buat ganti baterai sama LCD-nya, saya akhiri dulu videonya sampai di sini ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Saya John Itung, sampai jumpa di lain kesempatan. See you the next video, my brother.